memilih Bu Ipuk untuk diri kita ke depan, untuk anak cucu kita, adik-adik kita. Masih perlu pertolongan pemerintah. Yang mengambil kebijakan, yang punya uang itu bupati. Ya, kalau kita milih ngawur karena uang, ya rakyat itu merasakan sendiri. Tunjukkan masyarakat, tunjukkan saya dukung Bu Ipuk 90% begitu. Saya yakin 100%, saya mau tanda tangan disaksikan sampean, saya yang jamin desa itu bahwa akan diperhatikan. Gitu ya. Bukan, wah itu pilih kasih namanya. Ya memang itulah, ya. Di politik seperti itu. Ya. Di sana kan ada tulisan maju bersama membangun Banyuwangi. Pasti ada maknanya itu, betul. Bersama ini maksudnya bersama siapa? Apakah bersama khusus dengan parpol saja? Tidak melibatkan masyarakat seperti itu atau bagaimana? Supaya keluarga jenengan, masyarakat bisa tersenyum, mari satukan bersama-sama. Yang di Banyuwangi pilih Ibu Ipuk Muji, yaitu nomor 1. Dan yang lebih penting lagi juga provinsi, gubernur. Ya, kembali lagi di program Rehat Sore. Masih bersama Pak Michael Edi Haryanto, salah satu sosok di pucuk pimpinan Ketua Partai Demokrat di Banyuwangi yang saat ini mengusung Bu Ipuk Kusdiandani sebagai cagup 2024-2029. Ada banyak hal yang sudah kami bincangkan dan hari ini saya akan coba menanyakan lagi sore ini. Ya Pak Ketua, saya melihat di banner-banner sudah mulai dipasang karena sekarang ini sudah mulai kampanye tanggal 24 September ini sampai November ya Ketua ya. Nah, tentu sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan di awal-awal ini. Saya sebelum tanya soal sudah sejauh mana kampanye dari super timnya ini, di sana kan ada tulisan maju bersama membangun Banyuwangi. Pasti ada maknanya itu Ketua. Bersama ini maksudnya bersama siapa? Apakah bersama khusus dengan parpol saja, tidak melibatkan masyarakat seperti itu, atau bagaimana? Karena apakah maknanya kan berbeda-beda Ketua. Maju bersama membangun Banyuwangi. Apakah dulu tidak bersama-sama? Masyarakat cerdas loh Ketua, bahwa Bu Ipuk dulu hanya bersama suaminya saja. Jadi pengelolaan manajemen pemerintahan, apalagi hari ini kan Pak Menteri, Pak Anas kan seorang menteri. Jadi Bu Ipuk hanya boneka. Anda sebagai orang yang dekat, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat Ketua? Ya, beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Menteri di Jakarta. Ya. Jadi sebelum kami memutuskan itu Pak Menteri mempunyai visi misi untuk Bu Ipuk ke depan. Ya. Kan itu. Dan beliau mengatakan, Pak Michael, mari kita sama-sama memikirkan rakyat Banyuwangi yang kita cintai. Pak Anas itu langsung ketemu sama orangnya Pak SBY. Saya didampingi beliau ke kementerian dan beliau mengatakan itu. Kita temanya sekarang ini, mari kita sama-sama. Kalau sendirian, kita saling bermusuhan, berseberangan, kasihan rakyat. Banyuwangi itu sangat luas. Ya. Kalau nggak didukung sama-sama, itu keberhasilannya itu malah yang rugi itu rakyat. Untuk itu, Ibu ini saya izinkan nyalon, tetapi yang utama bagaimana rakyat itu ada kesejahteraan, ada perubahan. Nah, bersama-sama itu semua kalau perlu waktu itu, kenapa bukan berarti Pak Anas itu takut Bu Ipuk itu melawan, hanya tidak ada lawan, bumbu kosong. Ya. Waktu itu kan isunya kan itu betul. Kan ketakutan, kan gitu. Tetapi konsepnya orang tidak tahu konsep Pak Anas bukan untuk mengambil itu, tetapi mari kalau kita berseberangan, ya pasti ada yang kecewa, yang kalah, ya kan, pasti akan cari sesuatu kesalahan-kesalahan, itu lumrah, kan begitu kan. Yang diminta Pak Anas itu, mari kita bersatu, coba kompakkan, Pak Michael, dikompakkan, kita bangun sama-sama. Karena saya punya konsep ini, kalau kita
bersama-sama memajukan Banyuwangi itu akan cepat tercapainya. Itu kan bagus karena mempunyai tujuan untuk rakyat. Kan itu. Ya. Jadi akhirnya terbentuk tema itu maju bersama untuk siapa? Untuk semuanya. Kalau semua partai berarti kan konstituennya kan semua rakyat. Ya. Ya kan? Kan rakyat kan memilih kan konstituen berdasarkan partai-partai. Kalau semua partai kompak, berarti kan untuk semua maju bersama, ini partainya itu mari gabung bersama-sama untuk siapa? Untuk semua rakyat. Itu yang konsepnya untuk maju bersama untuk semua. Jadi tidak memilih, oh kamu partai A, kamu partai B, ke partai C. Ini kalau kita itu terkotak-kotak separuh, ya terus saling menyerang. Bagaimanapun seorang manusia yang mana yang nggak sakit kalau diserang, apalagi diserang pribadi dan sebagainya. Akhirnya ada rasa dendam kan begitu kan. Nah, ini Pak Anas punya konsep, ayolah didukung ibu ini, saya serahkan ibu ini untuk membantu Banyuwangi. Ya, jangan bilang oh itu Pak Michael dukung ibu, akhirnya bicara gitu. Ini saya, Pak Anas berbicara kepada saya, dan saya lihat ibu selama 3,5 tahun ini, beliau tidak neko-neko. Ya, apa yang kita ngomong berbicara selalu ditanggapin kan begitu. Itu. Jadi semua pihak diajak untuk bisa berkolaborasi ya, sesuai dengan ide apa kebutuhan menjadi masyarakat Banyuwangi. Begitu ya Ketua ya. Ya, kalau itu saya tambahkan, kan saya kan grup-grup, kadang-kadang ya saya memang dulu karena saya berseberangan ya otomatis ada pikiran negatif kan begitu kan. Nah, setelah kita ketemu, ya namanya komunikasi itu bisa mencairkan. Komunikasi terbuka sehingga kita tahu tujuannya. Kalau dulu kan kita tidak tahu. Oh, ingin menguasai, takut dan sebagainya kan gitu kan. Setelah tahu tujuannya ini baik, saya 100% membackup Bu Epok itu. Kan itu. Jangan saya dituduh gini, wow Pak Michael sudah dapat. Saya ditelepon beberapa orang, wah dapat banyak itu Pak Michael. Tanyakan, saya tidak diberi rekom ke Bu Epok, saya tidak diberi uang. Enggak ada. Ya. Saya instruksi di sana, di sana Pak Ketum bilang, malah mengingatkan bawahnya, jangan main-main di Banyuwangi, bilang begitu. Jadi karena ini konsepnya Pak Menteri itu bagus. Jadi ketum kan selalu mana yang terbaik itu tidak bisa dihalangin. Di mana mempunyai program baik untuk rakyat, beliau langsung instruksi gitu kan. Saya kalau dibayar ada 1 juta saja untuk rekom, sangat dipercaya saya. Nggak ada uang itu, nggak ada untuk saya. Kan itu. Bahkan saya jalan-jalan ini kita ngadakan itu pakai uang. Kapan gitu? Uang pribadi. Mulai tadi malam kita turun-turun itu ya kita tunjukkan. Ya saya bukan karena banyak uang, kalau diganti ya alhamdulillah. Ya namanya kolaborasi pasti nanti mungkin akan dijadikan sebuah pemikiran lah yang saling melengkapi kira-kira begitu. Yang penting ya itu bukan uangnya, yang penting rakyatnya. Betul. Saya sepakat kepada ke komitmen yang dibangun oleh Ketua. Ada lagi kalimat ini di banner yang juga tertulis, yang baik dilanjutkan, yang belum selesai dituntaskan. Artinya yang baik itu apa, yang belum selesai itu apa? Kira-kira mungkin Ketua lebih tahu mungkin. Ya, agar masyarakat mungkin lebih paham gitu loh Ketua. Begini, ada yang baik kayak UMKM naik kelas, memperhatikan UMKM naik kelas. BLT kemarin kita kekuatan APBD kita untuk BLT untuk mengatasi COVID. Ya kan? Yang baik-baik program-program, yang nggak baik mungkin program-program yang sudah dijanjikan bukan tidak baik ya, belum dilaksanakan, dituntaskan. Karena Bu Ibu kan sebelum calon kan ada visi misi, visi misi karena kena COVID-19 itu anggaran-anggaran banyak ke arah ke sana. Otomatis kan tidak mungkin semua visi misi itu terpenuhin, kan itu. Jadi kita ini yang baik itu kita lanjutkan, yang tidak baik, yang belum terrealisasi, itu kita tuntaskan, kan itu. Itu yang mempunyai tujuan yang baik. Makanya saya bilang sudah Bu, jangan nulis visi misi ya nanti dibuat serangan kepada kita. Kita tujuannya baik. Siapa sih? Ya kemarin Bu Ibu saya mendengarkan itu, siapa sih yang kepingin menyengsarakan rakyat? Siapa sih pemimpin ini yang membuat rakyat susah?
saya menjadi bupati ini untuk rakyat, supaya rakyat itu sejahtera. Nggak ada di hati saya itu, nggak ada. Saya kepingin rakyat saya susah, tidak. Tetapi nama manusia tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan kan itu kan. Tetapi yang penting beliau sadar ada kekurangan dan mau berubah untuk pikir rakyat, itu yang membuat saya itu tambah semangat untuk mendukung beliaunya dan mendukung Bu Ibu Mujiono itu ya Pak. Iya. Ada lagi Pak. Ada banyak yang mungkin mau ditunggu masyarakat, terutama mungkin masyarakat Banyuwangi Selatan. Seringkali saya mendengar di tengah masyarakat itu atau di netizen hal-hal yang menurut saya memang ya dibutuhkan sih. Misalkan kayak jalan, terus kemudian rumah sakit. Nah itu bagaimana itu Pak Ketua? Bisa menyampaikan nanti dengan program-program ke depannya? Ya, jadi waktu itu saya menghantam BSI. Ya, karena saya ke arah sana itu jalan itu rusak. Rusak semua kan. Ya, saya hantam, masuk media, masuk apa. Kita punya tambang emas tapi jalan-jalannya rusak, rusak semua. Rakyat sana nggak menikmati itu kan. Saya foto yang rusak-rusak, saya kirim BSI. Saya kirim ke pemerintahan itu kan. Akhirnya langsung cepat bangunnya bukan outfit biasa, cor-coran tebal begitu kan. Jualan. Akhirnya rakyat kan enak. Kan itu. Mengenai kesejahteraan saya tidak menentang BSI. Ini harus cabut. Saya sering dituduh kadang DPR sudah makan dari uang BSI. Saya itu nggak pernah dikasih uang BSI. Ya, dikasih hari raya aja saya nggak mau kok. Tunjangan itu, enggak lah, nggak enak. Walaupun itu kan hari raya kan biasanya seperti itu kan. Saya nggak mau, nggak usah sudah. Bagi saya nggak usah. Gitu. Saya nggak. Ya itu karena dicurigai nanti sudah nerima uang dan sebagainya. DPR nggak ada. Kan, tapi kadang-kadang saya dengar di grup-grup kan DPR sudah tidur, sudah makan, sudah kenyang, membuat rakyat sengsara. Nggak ada DPR. Nah, saya tidak bisa ngelawan karena BSI itu sudah objek vital, itu sudah di sana. Kita itu hanya mengetuk pemilik saham saja, sehingga saya sering WA pemilik BSI ya melalui orang-orangnya. Saya bilang, saya tidak menentang, tapi perhatikan rakyat saya. Tolong dong sekitar sana itu diberi program kesejahteraan. Ya, supaya rakyat itu bisa meningkatkan kesejahteraannya sebagai percontohan lah di kecamatan. Itu sangat bisa kalau diterapkan dengan baik. Sudah mulai ada diberi kambing, kepala desa diberi anggaran katanya kan. Itu saya tidak ngeklaim ya, bukan karena saya, tapi saya pernah menyampaikan sebelum diberikan bantuan itu, saya menyampaikan jangan asal bukan bangunan saya tapi rakyatnya. Buatlah program untuk kesejahteraan rakyat di sana, supaya rakyat itu tahu ini loh ada BSI, saya bisa menyekolahkan anak, bisa berubah. Kan begitu. Nah, kalau mengenai rumah sakit, itu dulu Pak Anas sudah bilang. Ya, bahkan saya ketemu BSI, cuma nggak ketemu karena Pak Anas ingin rumah sakit yang hebat di situ, yang lengkap, kan itu, yang lengkap. Pak Anas itu orangnya memang perfect. Jadi kalau bangun itu benar-benar permintaan Pak Anas itu rumah sakit yang hebat lah. Artinya tetap itu menjadi bagian daripada perwujudan program ke depan ya Pak. Iya, itu dulu sejak dulu sudah, cuma nggak ngemet karena saya ketemu BSI nggak mampu. BSI hanya mampu membangun rumah sakit setingkat kayak puskesmas, kayak klinik begitu. Sedangkan Pak Anas kan nggak mau, harus rumah sakit yang handal, yang hebat. Nggak perlu, nggak ada alat ke Banyuwangi. Di situ harus semua harus lengkap. Itu saya Pak Anas bicara, saya ketemu BSI kan ya. BSI ngomong, Pak Anas mintanya rumah sakit begini, kita sanggup begini. Kan nggak ketemu. Padahal dulu saya nggak tahu janjiannya bagaimana, saya nggak tahu. Ternyata ini mau didirikan rumah sakit. Tentunya rumah sakit apa dan sebagainya saya tidak tahu. Cuma saya tidak membaca media itu saja bahwa BSI mau bikin rumah sakit. Tapi yang penting itu untuk membantu rakyat, itu saya juga senang itu kan. Lebih bagus, lebih senang. Baik. Ada lagi Ketua, terus kemudian beberapa kami menyampaikan pertanyaan ini ya biar masyarakat di musim kampanye ini tidak terus kemudian canggung, ragu-ragu,
terus memilih yang mana dengan apa yang disampaikan Pak Michael sebagai orang yang mungkin salah satu orang yang mungkin dekat dengan paslon Bu Ipuk dan Mujiono bisa meyakinkan kira-kira begitu. Maka yang saya tanyakan misalkan rumah sakit, terus kemudian mengenai lembaga pendidikan yang dalam prakteknya masih muter-muter membuat beban masyarakat kelompok orang tua, itu bagaimana nanti ke depan, apakah juga menjadi bagian target programnya Bu Ipuk atau bagaimana Ketua? Ya, saya sudah bicara kepada Pak Muji yang jadi calon wakil bupati. Ya, ya, orang kan dulu kan ngomong wakil Bu Ipuk pasti orang yang diam, orang yang nggak ngerti apa-apa, orang menghina begitu kan. Ya. Nah, kali ini Pak Muji itu bukan orang yang diam. Gitu ya? Pak Muji itu orang yang kreatif, orang yang baik, orang yang cinta rakyat. Sehingga saya lebih juga tambah mendukung itu karena wakilnya itu pas lah. Pak Muji kan begitu kan. Ya. Pemikirannya pandai dan baik dan cocok. Saya sering kali mengatakan kepada Pak Muji tentang pendidikan. Saya mau berkedepan pendidikan harus diperhatikan. Diperhatikan apa? Jangan aja kata-kata gratis-gratis tapi di bawah tetap bayar. Kan itu. Ya. Saya sudah beberapa kali negur kepala dinas pendidikannya. Ya. Saya sampai sempat mempunyai pikiran negatif, apa ada setoran dan sebagainya kan begitu ya. Kan. Jangan sampai pendidikan ini dibuat seperti itu. Ke depan saya sebagai pengusung Ipuk Muji, saya bertanggung jawab kepada rakyat sesuai janjinya Bu Ipuk meminta akan membuat program bagaimana rakyat Banyuwangi itu tidak ada yang putus sekolah. Ya. Kewajiban kita itu SMP, SMA kan Pemprov. Ya. SMP itu kita harus menanganin tidak boleh ada masyarakat kita yang tidak bisa sekolah karena ada alasan uang. Ya. Saya nggak mau. Ya. Saya tidak mau ada sekolah-sekolah nanti favorit untuk memainkan jatah alokasi. Ya, favorit ini orang yang punya duit dan orang yang pintar. Itu kan terus yang nggak punya duit. Ya. Terus sekolah-sekolah yang jelek-jelek. Ya. Nah, dan saya juga akan memberikan motivasi kepada pemerintah ke depan untuk menyetarakan sekolah-sekolah SMP itu sama, A, B, C, D, berapapun sekolah itu kualitas sama sehingga masyarakat itu tidak memilih ini lebih baik, tidak. Kita harus sama sehingga di mana mereka berada sekolah itu cukup baik. Saya yakin mampu masih untuk mengatasi sekolahan itu kalau diurus dengan baik. Visi misi yang paling kelihatan oleh pasangan Ipuk Mujiono Pak, mungkin yang bisa nampak dan itu nanti menjadi kekuatan keyakinan untuk dicoblos masyarakat lah memilih Bu Ipuk. Apa kira-kira Pak yang Anda tahu Pak? Jadi visi misi lengkapnya saya belum membaca, tetapi saya mendengarkan Bu Ipuk bicara baik itu di forum maupun kepada kita bicara itu kan. Visi utama itu mereka satu pendidikan itu. Pendidikan. Terus kesehatan. Jangan sampai orang meninggal gak ada duit. Ya. Ya kan? Ya. Kita lindungin semua. Jadi masyarakat harus dilayani dengan baik. Kesehatan. Itu Bu Ipuk sampaikan. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi kesejahteraan mengenai pertanian. Ya, kan itu kan. Ya. Kalau itu 3 saja itu diatasin, rakyat Banyuwangi itu bersyukur kepada bupati. Karena memang yang dibutuhkan kan itu. Ya kan, kesehatan. Ya jangan sampai susah. Ya. Wah, ke dokter nggak punya duit. Ya. Pendidikan wajib. Kalau anak-anak kita nggak sekolah mau jadi apa? Terus kalau tidak ada jaminan dari pemerintah memberikan semangat kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua itu kan yang tidak mengerti, ya kan selalu bicara ala lele, untuk kayak apa pinter-pinter, ya. Kayak apa belajar-belajar, ya. Tolong ono ibu gagas. Ya. Tolong ibu gini-gini golek duit. Betul. Kalimat-kalimat itu kan sering. Kalimat itulah yang membuat anak itu malas belajar. Kalau malas belajar mau sekolah dipaksakan gimana? Kan itu kan. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan saya ini janganlah membuat patah semangat anak-anaknya. Mari Banyuwangi ini bisa untuk menyekolahkan. Tapi itu bentuk protes loh Ketua. Artinya bentuk protes orang tua kepada pemerintah yang praktek di lapangan kenyataannya. Ya. Itu kan pemerintah atau mungkin hari ini kalau bicara soal pilihan, tim harus juga jeli itu melihat itu. Itu bentuk protes gitu. Iya, kalau protes sih bagus, tapi kan
Karena ini bukan keprotes, kebiasaan orang-orang menganggap dirinya karena tidak ketahuan bahwa pemerintah itu wajib melindungi beliaunya itu, masyarakat itu tidak ngerti, tidak tahu. Yang dia bayangkan besok sangune ya opo, besok bayare ya opo, besok beli bukunya ya apa. Daripada pikir wis golek duit ae pokoke iso mangan. Betul. Terus gede sithik kawin gitu kan. Terus kalau itu nggak ada perubahan, itu yang harus ada sosialisasi. Nah, ya. Jadi pejabat-pejabat desa, pejabat pemerintah dipanggil, jadikan satu visi. Kita mau mengentas kemiskinan, mengentas buta huruf, kesehatan semua. Itu kepala desa harus bersama-sama, pemerintahan, kabupaten, kecamatan, desa harus sama-sama memberi pelajaran kepada rakyat. Rakyat itu ada kepercayaan diri. Ini Banyuwangi yang kaya raya, harus beri motivasi semangat, kan itu. Bisa. Oke. Artinya memang ada kepanjangan tangan dari pemerintah. Kadang-kadang kan pemimpinnya bijak, tapi dalam prakteknya di lapangan ada orang-orang yang tidak bijak. Anda mungkin bisa melihat itu. Nah, kegagalan itu biasanya orang dari dalam, orang-orang di bawahnya. Apa yang mungkin bisa disampaikan, tidak hanya kepada masyarakat, mungkin di dalam internal pemerintahan mungkin bisa disampaikan. Ya, nanti saya akan berbicara itu. Ya, yang pertama itu cepat juga. Itu memperingatkan jajarannya, di bawahnya jangan main-main. Kalau pemerintahan ini bersih, memikirkan rakyat, selesai Banyuwangi 5 tahun. Ya, yang itu harus tegas, bupati harus tegas, jangan karena mendukung, ini kan mendukung gitu, tujuannya kan untuk supaya jabatan dan sebagainya, kan itu kan. Boleh, oke, mendukung boleh, jabatan boleh, tapi harus menjalankan yang baik. Jadi harus tegas, bupati harus tegas ke depan itu. Nah, ada instruksi mulai sekarang tolong atur yang baik, khususnya 3 itu aja lah. 3 itu aja yang dipelototin, ya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Itu pertanian, lainnya itu mungkin ya second lah. Yang itu kalau diperhatikan itu sukses itu bupati itu. Iya, itu penting juga karena di tengah masyarakat seringkali tadi itu kalimat yang disampaikan Pak Ketua itu seringkali terjadi. Karena memang praktiknya begitu. Kami menyampaikan ini karena saya sering juga terjun ke masyarakat dan saya membaca netizen menyampaikan sesuatu yang dianggap bahwa pemerintah tidak memberikan respon baik, kira-kira begitu. Nah, Anda sebagai sosok yang saat ini berkampanye agar coblos pasangan Ipuk Pistiandani kan harus ada jaminan mutu, kira-kira begitu. Oke, Ketua. Tiba saatnya mungkin saya tanyakan soal target ke depan ini bila pasangan Ipuk Mujiono terpilih. Ya, jadi target suara apa target apa? Ya, termasuk target suara dulu. Jadi mungkin. Kalau target suara, kalau hitung-hitungan manusia, kalau partai 16 partai itu kan 85%. Nah, ketua pemenangan Pak Ruliono itu menargetkan kepada semua ketua-ketua partai itu 70%. Nah, kalau saya sih yakin 70% kalau melihat kekuatan, karena partai koalisi kompak ya. Kompak, semangat mendukung Bu Ipuk ya. Saya yakin akan terlampaui 70%. Kan itu. Target-targetnya saya harapkan ke depan itu hanya satu, saya rakyat itu bisa tersenyum semua ya. Itu ya. Ya, karena saya masuk ke partai ini cuma itu, kalau enggak rugi saya. Saya sudah meninggalkan usaha-usaha, saya cari duit, pundi-pundi uang itu saya tinggalkan semua. Jadi saya benar-benar ngurusin bagaimana memikirkan rakyat itu bisa tersenyum, bisa sejahtera, bisa sekolah. Itu yang saya harapkan, kan itu. Saya cari terobosan masih belum bisa. Mudah-mudahan ini Bu Ipuk bergabung dengan kami, dengan Partai Demokrat, ya, bisa mewujudkan rakyat Banyuwangi, rakyat saya tersenyum semua dengan cita-cita saya. Terakhir, harapan-harapan yang mungkin belum disampaikan Ketua, masih ada waktu? Ya, saya harapkan masyarakat yang mendengarkan saya, ya, janganlah ngawur ketika ada tim sukses berbicara, sudah ini ada uangnya, pilih ini dan sebagainya. Tolong jangan langsung ditanggapin, ya, untuk supaya keluarga jenengan, masyarakat bisa tersenyum, mari satukan bersama-sama. Yang di Banyuwangi pilih Ibu Ipuk Muji, yaitu nomor 1. Dan yang lebih penting lagi juga provinsi, gubernur.
karena uangnya gubernur jauh lebih besar daripada uangnya bupati. Jadi program-programnya itu jauh lebih cepat masuknya karena kita ada pendanaan yang besar. Nah, dengan pendanaan yang besar ini kami akan membuat konsep program-program yang di mana rakyat itu sejahtera. Untuk itu saya mengharapkan masyarakat jangan salah pilih, pilihlah yang baik. Yang baik menurut saya, menurut Partai Demokrat adalah Ibu Muji. Gubernur yaitu Bu Khofifah Emil Dardak. Mas Emil juga Ketua Partai Demokrat, jadi lebih enak nanti komunikasi kepada saya langsung bisa menjelaskan, dan Ibu Khofifah juga bisa gampang ya, WA pun selalu dijawab beliaunya dan siap memberikan menerima masukan, dan beliau pokoknya orang yang baik, orang yang mencintai rakyatnya. Pilih Bu Khofifah nomor 2. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Michael waktunya, dan itulah pemirsa Banyu Satu TV, bincang-bincang kami. Pak Michael Adi Haryanto adalah salah satu sosok mesin di dalam mesin pemenangan, baik di Banyuwangi juga di Jawa Timur. Ada Bu Ibu Mujiono dan Bu Khofifah Emil Dardak. Mudah-mudahan bincang kami memberikan edukasi, memberikan manfaat, dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Rehat sore Banyuwangi Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.